Nah, materi ini merupakan materi prasyarat sebelum kita mempelajari mengenai persamaan trigonometri. Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama itu kita harus ingat mengenai sudut-sudut istimewa dari sin, cos, dan tangen untuk sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, lalu 90 derajat. Cukup sampai 90 derajat. Nah, gimana kalau kosekan X atau sekan X atau kotangen X? Nah, itu nanti kan dia kebalikan dari sin, cos, atau tangen. Jadi kita cukup mengingat nilai dari tiga ini aja. Oke, yang pertama itu untuk sin, kita bergerak dari sudut 0 derajat. Sin 0 atau sin untuk 0 derajat itu nilainya 0. Lalu untuk 30, sin 30 nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Ada penambahan akar 2. Untuk sin 60 derajat itu setengah akar 3. Berarti dia semakin lama semakin naik nilainya ya. Dan titik paling tingginya yaitu di sin 90 derajat, yaitu bernilai 1. Nah, untuk nilai cos itu merupakan kebalikan dari nilai sin. Kalau nilai sin tadi 0, sin 0 derajatnya 0, maka untuk cos 0 derajat nilainya 1. Jadi dia dibalik aja. Jadi kalau kita sudah ingat nilai dari sin, maka untuk nilai cos kita balik aja. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2. Jadi di cos 45 atau sin 45 nilainya sama, yang ini ya, nilainya sama. Lalu di cos 60 nilainya setengah, untuk cos 90 nilainya 0. Nah, untuk tangen, itu sebenarnya kita tidak perlu hafal. Hanya saja kalau kita sudah tahu nilai sin dan cos, maka tangen itu kan sin per cos. Jadi kita bagi. Tangen 0 derajat itu 0 bagi 1 nilainya 0. Oke, lanjut. Tangen dari 30. Setengah dibagi setengah akar 3. Nilainya 1 per akar 3. Nah, kalau dirasionalkan atau sama-sama dikali dengan akar 3, maka nilainya menjadi akar 3 per 3. Kalau untuk yang tangen 45 itu nilainya 1. Untuk tangen 60 nilainya akar 3. Dan untuk tangen 90 itu bentuk tak tentu atau dia tidak bisa terdefinisi. Jadi materi selanjutnya yang perlu kita ingat mengenai kuadran. Nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif sin, cos, dan tangen di kuadran. Kita lihat di kuadran itu ada 4 kuadran atau kita singkat dengan KW saja ya. Untuk kuadran yang pertama atau KW1 itu semua trigonometri itu positif. Baik sin, cos, maupun tangen itu positif. Nah, untuk kuadran yang kedua, hanya sin saja yang positif. Selebihnya itu negatif, seperti tangen, cos itu negatif. Nah, kalau untuk kuadran yang ketiga, nilai tannya yang positif. Kalau kuadran yang keempat, hanya cos saja yang positif. Jadi gimana untuk menghafal? Kalau kuadran pertama jelas ya, semuanya positif. Nah, untuk kuadran-kuadran selanjutnya, biar mudah mengingat, kalau saya sih gini caranya, sin, tangen, cos. Jadi kayak cintaku gitu. Kalau cin itu kan sin, tangen itu ta, cos itu ku. Jadi cintaku. KW2, KW3, KW4. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa KW1 itu atau kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90. Kalau kuadran kedua dari 90 sampai ke 180. Kalau KW3 itu 180 sampai 270. Untuk KW4 itu 270 sampai 360 karena dia kembali ke 0 derajat. Baik. Selanjutnya, nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai kuadran yang tadi ya, ini grafiknya dimunculkan kembali. Nah, untuk kuadran 1 itu nilainya berada di 90 dikurang A gitu. A itu berupa sudut ya. A di sini berupa sudut. Jadi kalau misalkan nilai sin itu 90 dikurang A. Jadi gini untuk mengingat, kalau dia 90 dikurang A atau 90 ditambah A, atau kelipatannya 270 dikurang A atau 270 ditambah A, maka hasilnya ya akan lawannya. Kalau sin itu menjadi cos, kalau cos menjadi sin, kalau tangen itu menjadi kotangen. Dah, gitu ya. Baik, kita lihat di kuadran yang pertama untuk sin 90
kurang A, karena semuanya positif, maka nilai sin 90 dikurang A itu tetap menjadi cos A, cos 90 dikurang A juga tetap sin A, tangen 90 dikurang A juga kotan A. Nah, di kuadran 2 kita tahu bahwa di sini hanya sin aja yang positif. Sin A aja yang positif ya. Kalau sinnya positif artinya kosekannya juga positif, karena kan kosekan itu merupakan kebalikan dari sin. Nah, kuadran yang kedua, sin 180. Jadi kalau dia 180 atau 360 itu tidak mengubah trigonometri. Dia tetap. Kalau sin menjadi sin, cos menjadi cos, tangen menjadi tangan. Hanya saja kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif, selebihnya negatif. Nah, jadi sin 180 dikurang A itu tetap sin A. Nah, kalau untuk cos 180 dikurang A dia menjadi min, karena dia tidak positif di kuadran yang kedua. Untuk tangen juga seperti itu. Nah, kalau kuadran 2 juga bisa 90 ditambah A. Kalau dia sin 90 ditambah A, misal ya, sin 90 ditambah A. Nah, ini karena dia 90 berarti dia berubah menjadi cos. Nah, karena sin bernilai positif, maka nilainya juga positif. Ini jadi cos A. Nah, kalau kita tulis cos 90 ditambah A, kita tahu nilai cos itu di kuadran kedua dia negatif, maka di sini min. Nah, kalau dia cos 90 berarti berubah menjadi sin. Oke. Nah, begitu juga untuk tangen 90 ditambah A menjadi min ya, karena dia di kuadran yang kedua kotangen. Jadi kalau tangen perubahannya menjadi kotangen. Nah, untuk di kuadran ketiga yang positif yaitu nilai dari tangennya. Oke, yang selebihnya negatif, bisa dilihat ya. Nah, untuk kuadran yang keempat itu yang bernilai positif adalah yang cos, karena tadi kan dia cintaku. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal mengenai perubahan kuadran ini. Nah, baik, kita ingat bahwa pi itu nilainya 180. Kalau 2pi berarti 360. Karena biasanya ya, misalkan batas dari nilai X itu dari 0 misal sampai 2pi. Jadi ini artinya sampai 360. Oke. Nah, kita lihat soal untuk perubahan kuadran. Nilai cos 2pi per 3 itu nilainya berapa gitu ya. Nah, cos 2pi berarti kita ganti aja 2 dikali 180 per 3. Nah, ini bisa kita coret, ini 60. Artinya ini cos 120. Nah, kita kan misalkan nih kita nggak tahu tuh cos 120 itu nilainya berapa. Jadi kita pakai perubahan kuadran tadi. Cos 120 ini bisa kita tulis menjadi 180. Nah, biar hasilnya 120, maka kita kurangi dengan 60. Nah, cos 180 dikurang 60, karena dia 180 berarti dia tetap. Nah, kita lihat ini di kuadran berapa? Kalau 180 dikurang, berarti itu dia di kuadran yang kedua. Kuadran kedua, cos bernilai negatif. Berarti dia negatif cos dari 60. Nah, min cos 60, nah berapa nilai cos 60 tadi? Yaitu min setengah. Karena dia nilai cos itu semakin ke ujung atau dari 0 sampai 90, semakin ke 90 dia semakin berkurang nilainya. Jadi nilai cos 60-nya setengah. Karena dia min, maka min setengah. Baik, soal yang kedua. Sin 5pi per 3. Nah, ini perubahannya menjadi sin 5 dikali 180 dibagi 3. Nah, 180 ini boleh kita coret, ini 60. Berarti ini sin 5 kali 60, 300. Oke, nah sin 300 berapa? Nah, ini kita gunakan biar kita nggak berubah-ubah ya dari sin menjadi cos. Jadi biar nggak berubah, kita gunakan saja yang 360 dikurang berapa yang nilainya 300, itu dikurang 60. Nah, ini sin 360 dikurang 60 berarti dia tetap. Sin itu kalau 360 dikurang itu di kuadran yang keempat, maka nilai sinnya negatif karena yang positif hanyalah yang cos. Cintaku. Cos kan, cos itu positif. Jadi yang lainnya negatif. Maka hasilnya menjadi min sin 60. Baik, nah min sin 60 nilainya setengah akar 3. Nah, next. Yang terakhir, tangen 7pi per 6.
Nah, di sini artinya tangan 7 dikali 180 dibagi 6. Nah, ini kita coret 30, maka 7 dikali 30 berarti tangan 210. Nah, ini kita boleh menggunakan 180 tambah atau 270 dikurang. Nah, sebaiknya sih yang 180 aja ya, biar tangannya nggak berubah menjadi kotangan. Jadi kita gunakan yang 180 ditambah. Nah, ditambah berapa yang hasilnya menjadi 210, berarti dia ditambah 30. Nah, ini di kuadran berapa? Ini di kuadran yang ketiga, karena dia kan dari 180 sampai. Kalau ditambah berarti dia di antara 180 sampai 270. Nah, di kuadran 3, tangan itu nilainya positif. Berarti hasilnya tetap positif, tangan dari 30. Nah, tangan 30 nilainya, tadi sin 30 nilainya setengah. Terus cos 30 nilainya setengah akar 3. Berarti nilainya 1 per akar 3 ya. Atau kalau dirasionalkan, kita sama-sama kali dengan akar 3. Jadi ini hasilnya menjadi akar 3 per 3.